Utakan. Saya Silta Faherani. Saya William Insai. Dan saya Geren Sri Putra. Pada kesempatan kali ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan soal teknik sipil. Yuk ikutin terus. Halo Kak, boleh tahu nggak sih sejarah perkembangan teknik sipil hingga yang bisa membedakannya sama teknik militer? Jadi itu sebenarnya teknik sipil udah ada sejak zaman Mesir kuno dan juga Mesopotamia antara 4000 sampai dengan 2000 sebelum Masehi. Orang-orangnya juga udah buat bangunan, jalan, dan juga jaringan irigasi lainnya deh. Nah, namun sebelum adanya teknik sipil ini, teknik itu berasal dari profesi kemiliteran, yaitu teknik militer. Yang mana teknik militer adalah teknik yang digunakan untuk membangun pertahanan kemiliteran. Nah, pertahanan ini sendiri itu bisa berupa pos-pos militer, terus juga jalan, jembatan, terus juga bangunan pendukung lainnya deh. Sehingga teknik ini membantu teknik militer dalam peperangan, terutama dalam bidang komunikasi, transportasi, dan perancangan lalu perang. Selain itu, teknik militer juga menggunakan ilmunya dalam membangun ulang kota yang rusak dan menata ulang kota-kota agar lebih teratur. Namun seiring berjalannya waktu, teknik sipil pun bisa bidangkan dengan teknik militer karena berbeda kegunaan. Teknik sipil digunakan untuk membangun, sedangkan teknik militer untuk berperang. Nah, pada abad ke-18, cabang teknik sipil mulai berkembang. Istilah teknik sipil sendiri pertama kali diperkenalkan oleh John Smeaton, yang mana teknik sipil berfokus pada perancangan dan pembangunan sebuah gedung, kota, jalan, dan lain-lain, dengan memahami bagaimana cara merancang struktur yang kuat, layak, dan efisien. Nah, tujuan teknik sipil sendiri adalah memecahkan masalah kehidupan manusia dengan memenuhi keperluannya. Boleh tahu nggak alasan kalian masuk teknik sipil apa? Saya mengambil prodi teknik sipil karena teknik sipil memiliki prospek kerja yang luas dan bagus, serta memiliki lapangan kerja yang lebih banyak. Teknik sipil juga melatih saya dalam penalaran atau logika berpikir. Saya memilih untuk mengambil jurusan ini karena prospek kerja yang luas dan juga menjanjikan. Apalagi kan sekarang itu perkembangan infrastruktur tuh sudah lumayan pesat ya, sehingga saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang bidang ini. Nah, selain itu juga saya sejak SMP sudah mulai tertarik pada bangunan dan juga infrastruktur lainnya, sehingga saya tertarik untuk mengambil jurusan ini. Saya memilih teknik sipil karena bidang kerjanya yang luas serta fleksibel dalam memilih pekerjaan. Selain itu, saya juga tertarik dalam pembangunan infrastruktur dan bangunan. Peranan teknik sipil sendiri itu apa sih dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia? Peranan teknik sipil dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah merancang dan membangun suatu infrastruktur yang berkualitas dan efisien. Dapat bertahan lama sehingga bisa mempermudah mobilitas dan aktivitas masyarakat, Serta bisa menunjang kemajuan ekonomi dan sosial yang ada di Indonesia. Ada nggak sih contoh infrastruktur yang udah dibangun dan boleh tahu peranan mereka dalam membangun itu apa? Ada dong, contohnya tuh ada Jembatan Suramadu, Monas, dan juga LRT. Peranan teknik sipil dalam pembangunan jembatan Suramadu 3. Yang pertama, jalan layang. Ini menggunakan konstruksi penyangga PCI yang disanggah oleh fondasi pipa beton. Lalu yang kedua, jembatan penghubung. Ini menggunakan konstruksi penyangga beton kotak. Lalu yang ketiga, jembatan utama. Ini menggunakan konstruksi cable stayed dan menggunakan konstruksi komposit pada lantainya. Pada bagian jembatan utama inilah yang menyebabkan terjadinya kesulitan dan pembengkakan pada biaya. Teknik sipil juga sangat berperan besar dalam pembangunan infrastruktur jalanan, mulai dari pemilihan material, metode yang digunakan dalam pembangunan, serta mengukur jarak jalanan. Nah, kalau peranan teknik sipil sendiri dalam pembangunan LRT itu memuat perhitungan jalur LRT dan juga pembebanan pada LRT, di mana pada elemen struktur LRT itu terdapat dua struktur, yaitu pada bangunan atas dan juga pada bangunan bawah. Pada bangunan atas itu berupa U-shape girder dan juga penampang lingkaran, sedangkan kalau bangunan bawahnya itu berupa fondasi. Selain itu, peran teknik sipil pada pembangunan LRT sendiri juga untuk memberikan metode kerja yang baik
baik agar tidak mengganggu lalu lintas di sekitarnya. Nah, kalau di teknik sipil sendiri itu ada bidang peminatannya nggak sih? Ada dong, bidang peminatannya itu ada 6, yaitu struktur, hidrologi, geoteknik, manajemen konstruksi, teknik transportasi, teknik lingkungan. Nah, kalau bidang struktur sendiri akan mempelajari tentang perhitungan, perancangan, dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam membangun sebuah bangunan sehingga bangunan dapat dipakai. Sedangkan kalau geoteknik sendiri itu mempelajari struktur, sifat, dan berbagai jenis dari tanah sehingga tanah akan dapat digunakan untuk menopang sebuah bangunan. Kalau manajemen konstruksi itu mempelajari tentang bagaimana mengatur perencanaan proyek, sumber daya manusia, material, biaya yang akan dikeluarkan, dan juga waktu sehingga mencapai target yang telah ditentukan. Sedangkan kalau hidrologi itu mempelajari tentang pergerakan, distribusi, dan kualitas air, serta perilaku hujan. Ilmu ini tuh sangat penting, terutama dalam pembangunan sebuah bendungan ataupun jembatan. Kalau teknik lingkungan mempelajari tentang permasalahan lingkungan dan solusinya seperti konservasi sumber daya air, pengelolaan lingkungan, pengendalian pencemaran akibat limbah, pencemaran udara, dan lain sebagainya. Sedangkan teknik transportasi mempelajari tentang perencanaan, pengoperasian, perancangan, dan pemeliharaan sistem transportasi agar menjadi lebih baik dan bisa mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada. Kalau kalian kira-kira mau ambil peminatan apa? Kami berminat untuk mengambil bidang peminatan struktur. Struktur itu merupakan bidang peminatan di teknik sipil yang paling utama ya, apalagi dalam mendirikan sebuah bangunan ataupun infrastruktur lainnya. Struktur merupakan bidang di teknik sipil yang digunakan untuk menghitung kekuatan sebuah bangunan. Fungsi utama struktur adalah untuk mentransfer beban dari atas bangunan ke pondasi. Nah, dalam pembangunan sebuah bangunan ada hal yang harus dipertimbangkan, seperti menghitung beban dan juga komponen-komponen yang diperlukan dalam mendirikan sebuah bangunan. Itu dalam mendirikan satu bangunan, kita harus mengetahui 3 jenis struktur yang sangat penting, yaitu struktur atas, struktur tengah, dan struktur bawah. Struktur atas sendiri berfungsi sebagai penopang yang bentuknya memanjang ke atas. Dan contohnya ada kuda-kuda, rangka, dan juga balok. Lalu ada struktur bawah yang menempel langsung dengan tanah. Contohnya ada fondasi dan slope. Lalu ada struktur tengah yang berada di bawah atap dan di atas tanah. Nah, pada struktur juga kita perlu menghitung beban-beban yang akan diterima oleh bangunan. Beban-beban sendiri itu berupa beban mati dan juga beban hidup, beban angin, dan juga beban gempa. Selain menghitung beban-beban tadi, kita juga perlu menentukan komponen-komponen yang harus ada pada sebuah bangunan. Nah, komponen-komponennya sendiri itu bisa berupa kolom, balok, fondasi, slope, terus juga ada kuda-kuda, plat lantai, dan juga dinding. Nah, alasan kami memilih bidang peminatan ini karena kami melihat pembangunan infrastruktur di Indonesia sudah sangat maju dan cepat. Contohnya pembangunan kereta cepat, pembangunan jembatan, perpindahan ibu kota, dan lain sebagainya. Pesatnya perkembangan pembangunan pasti membutuhkan lebih banyak lagi engineer struktur. Maka dari itu kami berminat untuk mempelajari bidang ini lebih dalam lagi, supaya bisa membangun lebih banyak lagi infrastruktur yang ada di Indonesia. Nah, apalagi dengan prospek kerja yang menjanjikan, menjadikan kami memilih untuk mengambil bidang ini. Dari peminatan yang udah kalian ambil, ada nggak sih permasalahan dalam proyek pembangunan atau pada bangunan yang udah jadi? Ada, salah satunya itu Menara Pisa. Jadi menara itu tuh mengalami kemiringan karena faktor tanah yang kurang baik dan juga penggunaan fondasi yang salah. Solusi yang harus dilakukan untuk menara Pisa yang miring adalah melakukan rekayasa geoteknik dengan mengubah struktur tanah dari yang sebelumnya lunak menjadi lebih keras dan padat. Jadi dengan memperkuat tanah di bawah pondasi, lalu memberikan ruang bagi menara, kemudian memadatkan sebagian tanah, supaya menara bisa tegak kembali ke arah utara. Contoh permasalahan lainnya bisa kita lihat di sekitar kita. Contohnya ada keretakan struktur akibat fondasi turun pada rumah. Solusinya bisa dengan membuat fondasi baru yang berdekatan.
atau bisa melakukan pemadatan tanah di bawah fondasi baru tersebut. Janganlah suka memandang fisik. Jangan juga suka mengusik. Jangan panik, jangan berisik. Masuk teknik sudah pasti asik.